Perkenalkan, nama saya Dan Eko Puspita Herawati dari kelas 11 Archimedes nomor urut 10 SMA Negeri 11 Pangkep. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan uji kompetisi 2, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah bentuk-bentuk pemerintah di mana semua warga negaranya memiliki hak serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Dua, jelaskan macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi terbagi atas 3. Yang pertama, berdasarkan penyaluran kehendak. Berdasarkan penyaluran kehendak terbagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung maksudnya dalam sistem ini semua warga negara terlibat langsung serta memiliki hak ke dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Yang kedua, demokrasi tidak langsung maksudnya kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat tetapi melalui perwakilan. Yang kedua, berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara terbagi atas 4, yaitu demokrasi perwakilan dan sistem referendum. Yang kedua, demokrasi perwakilan sistem parlementer. Yang ketiga, demokrasi perwakilan sistem pemisahan kekuasaan. Yang keempat, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Berdasarkan prinsip ideologi terbagi atas 3, yaitu demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Yang ketiga, jelaskan soko guru demokrasi universal. Soko guru demokrasi universal adalah pilar-pilar yang merupakan fondasi untuk membangun suatu sistem yang demokrasi serta menegakkan berdirinya demokrasi. Yang keempat, jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Macam-macam nilai demokrasi yang dianggap menjadi lebih unggul apabila dilakukan perbandingan dengan berbagai macam demokrasi lainnya yang ada di dunia ini adalah: 1. Terdapat sebuah bentuk penghargaan dari sebuah bentuk akan hak asasi manusia dan juga berbagai macam bentuk hak-hak yang ada pada minoritas tidak akan dapat dilakukan pengabaian. 2. Lebih melakukan pendahuluan terhadap berbagai macam bentuk dari kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal tersebut, hak yang dimiliki oleh rakyat akan dilakukan pengakuan dan penghargaan. Soal yang kelima, buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun empirik. Yang pertama, menurut normatif. Normatif adalah suatu pengakuan demokratis secara tertulis dan biasanya tergambar dalam Konstitusi Indonesia. Contohnya, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah amandemen. Yang kedua, UUDS 1950 Pasal 1, RIS Pasal 1 Ayat 1. Soal yang keenam, kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. 1. Membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Kedua, membiasakan diri bertindak demokratis dengan segala hal. Yang ketiga, membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.